Raden Patah selaku pendiri Kesultanan Demak dikenal memiliki banyak putra dari ketiga istrinya. Hal itu menyebabkan sepeninggal dirinya kerap terjadi perebutan tahta di antara mereka. Yang paling disorot tentu perseteruan antara Raden Trenggono dan Raden Kikin. Puncaknya terjadi saat anak tertua Raden Trenggono, yaitu Raden Mukmin atau Sunan Prawoto, mengirim orang bayaran bernama Ki Surayata untuk mengeksekusi Raden Kikin, sehingga ayahnya yaitu Raden Trenggono bisa naik tahta menjadi Raja Demak ketiga. Putra tertua Raden Kikin yang bernama Arya Penangsang saat itu masih berusia muda saat terjadi peristiwa tersebut. Arya Penangsang muda memiliki perawakan tinggi besar dan kekar. Wataknya keras, pemberani, dan mudah tersulut emosi. Karena sifatnya itulah oleh ayahnya Arya Penangsang dimasukkan ke dalam pondok pesantren milik Sunan Kudus dan menjadi murid kesayangannya, menjadikan Arya Penangsang memiliki kesaktian yang luar biasa. Dia juga memiliki senjata pusaka yang ampuh berupa keris. Keris pemberian Sunan Kudus itu bernama Kiai Setan Kober. Arya Penangsang juga memiliki kuda perang jantan berwarna hitam yang kuat dan tangguh bernama Gagak Rimang. Ironisnya, keris Kiai Setan Kober adalah keris yang dipakai orang bayaran Sunan Prawoto untuk mengeksekusi ayahnya, yang diambil secara diam-diam di kediaman Sunan Kudus. Saat Raden Trenggono menjadi Raja Demak, Arya Penangsang menjadi Adipati Cipang Panolan, menggantikan ayahnya sambil terus menaruh dendam terhadap Raden Trenggono dan Sunan Prawoto. Menurut pandangan Arya Penangsang, pengangkatan Raden Trenggono tidak sah dan tidak adil. Dia pun ingin menuntut balas dan meminta keadilan. Karenanya Arya Penangsang memiliki ambisi untuk merebut tahta kerajaan Demak. Dia merasa dialah yang berhak atas tahta Demak. Sejak Arya Penangsang diangkat menjadi adipati, dia tidak pernah menghadap ke Demak. Akan tetapi Raden Trenggono memaklumi hal itu, dan Raden Trenggono pun sudah membujuk Arya Penangsang, tetapi hatinya sulit dilunakkan. Pada tahun 1546 Masehi, Raden Trenggono tewas pada saat penaklukan daerah Panarukan. Sunan Prawoto selaku anak tertua Raden Trenggono kemudian naik tahta menjadi raja selanjutnya. Naiknya Sunan Prawoto menjadi Raja Demak membuat Arya Penangsang menjadi semakin kepanasan. Sampai pada tahun 1549 Masehi, Arya Penangsang mengirim orang bayaran bernama Rangkut untuk mengeksekusi Sunan Prawoto. Rangkut dibekali pusaka keris Kiai Setan Kober oleh Arya Penangsang. Eksekusi itu tidak berjalan mudah. Sunan Prawoto melakukan perlawanan sehingga keduanya terbunuh dengan keris Kiai Setan Kober masih menancap di tubuh Sunan Prawoto. Keris tersebut ditemukan pertama kali oleh Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto. Kekosongan pemimpin kerajaan Demak kemudian membuat Arya Penangsang memindahkan pusat pemerintahan Demak ke daerah Cipang, sehingga pada periode itu bisa juga disebut Demak Cipang. Ratu Kalinyamat yang mengetahui bahwa Arya Penangsang adalah dalang dari pembunuhan kakaknya, lalu bersama dengan suaminya yaitu Pangeran Hadiri datang ke Kudus untuk melapor kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus tentu memihak kepada Arya Penangsang dengan mengatakan bahwa Sunan Prawoto terbunuh karena ulahnya dahulu yang telah membunuh Raden Kikin, ayah Arya Penangsang. Kecewa dengan jawaban Sunan Kudus, kemudian Ratu Kalinyamat dan suaminya pulang ke Jepara. Di perjalanan mereka dihadang oleh pasukan Arya Penangsang dan terjadi bentrok. Dalam bentrokan tersebut, suami Ratu Kalinyamat, Pangeran Hadiri, tewas dan Ratu Kalinyamat berhasil melarikan diri. Dalam pelariannya, Ratu Kalinyamat menuju ke Pajang. Pajang pada saat itu dipimpin oleh adik iparnya, yaitu Raden Hadiwijaya atau Joko Tingkir, menantu Raden Trenggono.
Ratu Kalinyamat kemudian menyerahkan keris Kiai Setan Kober kepada Raden Hadiwijaya sambil meminta agar dia menuntut balas kepada Arya Penangsang atas kematian suaminya Pangeran Hadiri dan kakaknya Sunan Prawoto, dan menjanjikan jika Raden Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang, maka tahta Demak akan menjadi milik Raden Hadiwijaya. Raden Hadiwijaya sebenarnya enggan ikut campur dalam polemik perebutan tahta Demak karena dia hanya seorang menantu dari Raden Trenggono. Setelah memikirkan secara matang dan atas pertimbangan para tetua kerajaan Demak, terutama Sunan Kalijaga dan Sunan Giri, Raden Hadiwijaya kemudian disarankan untuk datang ke Jipang dan bernegosiasi secara damai dengan Arya Penangsang. Sampai di Jipang, emosi Arya Penangsang tersulut ketika melihat Raden Hadiwijaya membawa keris Kiai Setan Kober miliknya dan menyangka Raden Hadiwijaya mengajaknya duel. Raden Hadiwijaya yang awalnya bermaksud mengembalikan keris Kiai Setan Kober tersebut dengan damai kemudian juga tersulut emosinya dengan konfrontasi dari Arya Penangsang. Keduanya sudah mencabut keris masing-masing bermaksud duel, lalu dilerai oleh Sunan Kudus. Duel pun tidak terjadi dan Raden Hadiwijaya kembali ke Pajang. Setelah Raden Hadiwijaya kembali ke Pajang, Arya Penangsang mengirim 4 orang bayaran untuk mengeksekusi Raden Hadiwijaya. Namun semuanya gagal. Raden Hadiwijaya berhasil mengalahkan mereka. Terlanjur sudah menjadi target Arya Penangsang, Raden Hadiwijaya kemudian mengadakan sayembara. Siapa saja yang berhasil mengalahkan Arya Penangsang, maka akan dihadiahkan tanah perdikan di wilayah Mataram dan wilayah Pati. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berani dengan sayembara tersebut, karena Arya Penangsang sudah terkenal dengan kesaktiannya. Sampai ada 2 orang bernama Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi menerima sayembara tersebut. Dalam upaya mengalahkan Arya Penangsang, Ki Pemanahan dibantu oleh putranya, yaitu Raden Sutawijaya. Dibuatlah rencana agar bisa mengalahkan Arya Penangsang yang terkenal sakti dan memiliki keris pusaka Kiai Setan Kober. Diketahui bahwa Arya Penangsang sering menjalani puasa 40 hari. Menurut pesan gurunya Sunan Kudus, selama berpuasa tersebut tidak boleh marah dan harus menahan emosi. Maka ketika mengetahui bahwa pada saat itu Arya Penangsang sedang menjalani puasa 40 hari, Ki Penjawi kemudian mengatur cara yang licik untuk mengalahkan Arya Penangsang dengan mengirim surat tantangan duel. Surat itu dikirim dengan cara memotong telinga abdi Arya Penangsang yang sedang mencari rumput untuk kudanya, Gagak Rimang. Setelah dipotong telinga abdi dalam pencari rumput itu, ditempeli surat tantangan atas nama Raden Hadiwijaya. Arya Penangsang sangat marah ketika melihat telinga abdinya dipotong dan ditempeli surat tantangan berperang. Lupa dengan puasanya, Arya Penangsang tersulut emosi karena menurutnya adalah sebuah penghinaan jika menolak tantangan berperang. Arya Mataram selaku adiknya kemudian menasehati kakaknya agar ingat bahwa dirinya sedang berpuasa dan menahan emosinya, mengatakan bahwa ini hanyalah siasat Raden Hadiwijaya agar bisa mengalahkan dirinya dan mengurungkan niatnya meladeni tantangan tersebut. Namun emosi yang memuncak telah membuat Arya Penangsang mengabaikan nasihat orang-orang terdekatnya. Ia akhirnya berangkat menghadapi tantangan untuk berperang melawan Raden Hadiwijaya. Ia tidak mengetahui siasat licik yang sedang dijalankan oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Dengan mengendarai kuda kesayangannya Gagak Rimang dan membawa pusakanya keris Kiai Setan Kober, Arya Penangsang menjumpai musuhnya di tepi Sungai Bengawan Sore, sungai buatan untuk irigasi peninggalan Raja Airlangga. Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, serta Sutawijaya sudah berada di seberang Bengawan Sore. Mereka bertiga tidak berani menyeberangi Sungai Bengawan Sore. Demikian pula Arya Penangsang tidak berani menyeberangi Sungai Bengawan Sore
karena ingat pesan Sunan Kudus agar tidak menyeberangi Bengawan Sore. Siapapun yang menyeberangi Bengawan Sore akan kalah. Arya Penangsang berteriak menerima tantangan dengan memanggil Raden Hadiwijaya dengan sebutan pengecut. Namun Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, serta Sutawijaya tidak menjawab. Sampai berulang kali Arya Penangsang berteriak, tetap tidak ada jawaban. Ki Penjawi mengeluarkan siasatnya. Sutawijaya disuruh menaiki kuda betina yang sudah dipotong ekornya, sehingga kelihatan alat vitalnya. Alangkah kagetnya Arya Penangsang, yang keluar bukanlah Raden Hadiwijaya, melainkan Sutawijaya. Belum hilang rasa kagetnya dari tipu muslihat Ki Penjawi tersebut, Arya Penangsang dikagetkan oleh Gagak Rimang, kuda jantan tunggangannya. Gagak Rimang menjadi liar dan tidak terkendali ketika melihat kuda betina yang dinaiki Sutawijaya. Akhirnya Arya Penangsang terpaksa menyeberangi Sungai Bengawan Sore karena Gagak Rimang mengejar kuda betina milik Sutawijaya. Ketika baru saja menyeberangi Sungai Bengawan Sore, Sutawijaya segera menusuk perut Arya Penangsang dengan tombak Kiai Pleret. Konon bagian usus Arya Penangsang sampai terurai terkena tusukan tombak Kiai Pleret Sutawijaya. Arya Penangsang terluka, tetapi dengan kesaktiannya ia masih dapat bertahan. Arya Penangsang yang sudah terluka bahkan dapat memojokkan Sutawijaya. Melihat Sutawijaya terpojok, Ki Penjawi mengeluarkan siasat liciknya. Ia meniriaki Arya Penangsang bahwa Arya Penangsang harus bersikap adil dan bersikap ksatria. Karena Sutawijaya bersenjata tombak Kiai Pleret, maka Arya Penangsang harus membunuhnya dengan pusaka keris Kiai Setan Kober. Mendengar teriakan Ki Penjawi yang bernada mengejek, Arya Penangsang kembali tersulut emosinya. Ia merasa diremehkan sebagai seorang ksatria keturunan Raden Patah. Ia lupa bahwa itulah siasat licik Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Tanpa pikir panjang lagi, Arya Penangsang mencabut keris Kiai Setan Kober. Arya Penangsang pun lupa bahwa ia terluka dan ususnya melilit kerisnya, sehingga ketika mencabut keris Kiai Setan Kober, ususnya ikut terurai dan semakin melukainya. Ia kesakitan dan jatuh tersungkur dari Gagak Rimang, kuda jantannya. Melihat Arya Penangsang telah jatuh tersungkur, Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, serta Sutawijaya mengira Arya Penangsang telah tewas. Mereka bertiga pun pulang ke Pajang dan membuat laporan palsu kepada Raden Hadiwijaya bahwa Arya Penangsang telah mati. Mereka membuat laporan palsu tersebut dengan maksud agar tetap mendapatkan hadiah bumi Mataram dan bumi Pati yang telah dijanjikan oleh Raden Hadiwijaya. Ki Ageng Pemanahan kemudian mendapatkan daerah Mataram dan Ki Penjawi mendapat daerah Pati. Sebenarnya Arya Penangsang belum tewas. Adiknya Arya Mataram mengetahui kondisi itu sehingga ia beserta pasukan Jipang kemudian menjemput Arya Penangsang dan mengajaknya kembali. Setelah peristiwa tersebut, Arya Penangsang, para punggawa dan keluarganya memutuskan untuk memerintah daerah Jipang Panolan. Namun mereka melarang rakyatnya menceritakan keadaan yang sebenarnya. Pesan Arya Penangsang itu dipegang teguh oleh orang-orang daerah Jipang Panolan sampai hari ini. Berita yang disebarkan oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, serta Sutawijaya bahwa Arya Penangsang tewas dalam pertempuran tidak perlu disanggah oleh rakyat Jipang. Arya Penangsang beserta adiknya Arya Mataram bahu-membahu membangun daerah Jipang dan sekitarnya. Arya Penangsang akhirnya meninggal wajar dalam usia lanjut. Kegagahan dan keperwiraan Arya Penangsang dan kegagahan kudanya Gagak Rimang tetap dikenang oleh rakyat Kabupaten Blora sampai sekarang. Sedangkan tahta Demak sesuai janji Ratu Kalinyamat diserahkan kepada Raden Hadiwijaya. Raden Hadiwijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah Pajang. Kerajaan Demak resmi berganti menjadi Kerajaan Pajang dengan Raden Hadiwijaya sebagai raja pertamanya.